Kalau produk kamu nggak laku, ya evaluasi. Kenapa orang nggak beli produk saya? Jangan nyalain keadaan dulu, evaluasi. Ada kok yang tumbuh di saat misalnya ekonomi sudah. Gimana tuh berpikir tentang tumbuhnya? Nah, jadi teman-teman sekalian, ayo sekali lagi ya saya mengajak teman-teman sekalian untuk ayo kita sungguh-sungguh. Sekarang gimana? Kalau belajar aja nggak kuat, Ustadz. Tayangannya kelamaan, jangan lebih dari 30 menit dong. Gimana? Nggak kuat duduk lama, nggak kuat nyatet. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya terima kasih kepada kawan-kawan. Kita jumpa lagi dalam Quranic Insight for Entrepreneur episode ke-24. Kali ini topiknya adalah medan jihad itu bernama market share. Hari ini dunia Islam kita merasa terundung, kita kesedihan yang luar biasa atas apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di belahan bumi negeri kaum muslimin di sana, ya, di mana kezoliman kemudian berakrobat, ya, melakukan berbagai macam hal yang membuat hati kita miris, dan kita selalu bertanya-tanya terkait apa yang harus kita lakukan, lalu seperti apa yang harus kita perjuangkan, sementara banyak hal yang rasanya kita merasa kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kawan-kawan sekalian, maka pada topik kali ini saya ingin membawa satu topik yang terkadang ini tidak begitu famous, ya, tidak begitu populer di kalangan teman-teman pengusaha muslim, pebisnis muslim, yaitu market share adalah medan jihad kita, ya. Saya ingin masuk dulu pada sebuah perspektif bagaimana Al-Qur'an memandang harta. Kita akan masuk, ya, pada awal-awal ini kita akan belajar tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla, Al-Qur'an itu kemudian berbicara tentang harta. Karena kita harus beres dulu di sini nih. Bagaimana kemudian perspektif Al-Qur'an, ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla itu mengajarkan kita tentang yang namanya harta. Ini ada di Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 215, ya. Jadi nanti walaupun ayat ini berbicara tentang asnaf infak, nanti kita akan melihat satu spirit dalam ayat ini terkait harta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, maksudnya siapa? Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, madza yunfiqun, ya. Bagaimana mereka harus menginfakkan, ya, bagaimana cara mereka harus menginfakkan harta mereka. Qul ma anfaqtum min khairin. Katakanlah, infakkanlah dari, di sini kalimatnya nafkahkanlah dari harta kamu, min khairin falil walidain. Yang pertama kemudian nafkah itu terutama pada orang tua, wal aqrabin pada kerabat, ya, termasuk kemudian pasangan hidup, lalu kemudian anak-anak kita, lingkar-lingkar terdekat, wal yatama wal masakin, anak yatim, fakir miskin, wa benas sabil, orang-orang dalam perjalanan, wa ma taf'alu min khairin, dan apa-apa saja yang kalian kerjakan dari yang baik-baik, fa innallaha bihi alim, sungguh Allah itu maha mengetahui. Ini adalah ayat tentang asnaf infak, ya, bukan asnaf zakat. Jadi bagaimana kemudian kalau kita berinfak kepada siapa urutannya. Nah, yang saya ingin tekankan di sini kawan-kawan sekalian, dalam ayat ini adalah qul ma anfaqtum min khairin. Jadi katakanlah, nafkahkanlah dari hartamu. Min khairin di sini itu artinya harta. Maka Al-Qur'an menyebut harta dengan khairin, teman-teman sekalian. Al-Qur'an itu menyebut harta itu dengan khairin. Artinya harta dalam perspektif Quran adalah yang baik-baik. Makanya sabda Nabi Muhammad SAW, ni'mal malun soleh, sebaik-baiknya harta lirijalun soleh, di tangan orang soleh. Jadi sebaik-baiknya harta di tangan orang soleh. Kenapa? Harta itu kebaikan kalau di tangan orang yang baik. Maka awal kita memandang harta itu haruslah sesuatu yang baik. Kita masuk nih. Jadi kita udah sepakat di sini bahwa harta itu good things. Ya, harta itu baik selama memang didapatkannya dengan halal, dibelanjakannya dengan halal.
Nah, yang jadi permasalahan teman-teman sekarang adalah begini. Lalu di mana letak harta itu teman-teman sekalian? Salah satu pusaran harta yang paling besar itu ada namanya di potensial market. Saya ingin menjelaskan dulu begini, potensial market. Jadi bagaimana kita berbicara tentang potensi market, sambungannya pada bagaimana harta itu mengalir. Begini. Kalau di sebuah wilayah teman-teman sekalian, itu ada kumpulan manusia, anggaplah ada 100 orang. Di sebuah kampung ada 100 orang. Maka 100 orang ini setiap hari makan. Otomatis mereka belanja tuh. Misalnya di perumahan ada 100 kakak ya. Gampangnya gitu ya, 100 kepala keluarga. Jadi kalau kita bayangkan di perumahan ada 100 kepala keluarga apa? Berarti mereka setiap hari makan. Berarti ada mereka butuh beras. Berarti setiap bulan mereka spending internet. Ke siapa mereka spending internet? Ke siapa mereka belanja? Maka 100 orang ya, atau gampangnya kita sebut 100 kepala keluarga ini dalam sebuah perumahan, ini kan akan melakukan namanya spending, akan melakukan namanya pembelanjaan ya. Nah, pembelanjaannya itu teman-teman, kita tuh nggak bisa nahan. Orang itu pasti belanja. Mereka pasti belanja pasta gigi, mereka pasti belanja beras, mereka pasti punya kebutuhan apa-apa. Itulah yang disebut dengan market share. Yang suka nggak suka, orang itu spending keluar uang. Jadi kalau rata-rata saja misalnya, kita gampangnya, satu kakak itu dalam 1 bulan ya dia mengkonsumsi anggaplah 25 kg beras gitu ya. Ya gampangannya kalau 15.000 berapa tuh? 25 kg dikali 15.000 375.000 ya. 25 kg dikali 15.000 beras misalnya itu 375.000. Berarti kalau misalnya dikali 100 kakak berarti 37,5 juta market share beras. Jadi itu ada market share. Tinggal sekarang pertanyaannya mereka belanja beras kemana? Saya dapat data itu di tahun 2022, 1 tahun di tahun 2022. Penerbangan di Indonesia itu sudah nyentuh 55 juta penumpang. Ini terbang. Sebelum COVID di tahun 2019, bahkan di tahun 2018 itu 101 juta. Dan ini sebetulnya bukan penumpang unik, jadi penumpang datang. Jadi bahasanya lah kedatangan penumpang pesawat. Jadi kedatangan. Jadi dihitungnya itu pas landing. Itu 55 juta orang di tahun 2022. Pertanyaannya, 2022 50 juta orang ini terbang ke airline yang mana? Kalau airline kan kita udah jelas tuh, ada Garuda, Citylink, lain. Nah, mereka berbagi market share di situ. Itulah yang namanya market share teman-teman sekalian. Artinya market share itu adalah aliran arus uang, aliran arus harta. Yang suka nggak suka itu pasti keluar. Yang suka nggak suka pasti belanja. Jadi saya di sini kasih sebuah paradigma kepada kawan-kawan adalah paradigmanya bahwa setiap orang itu pasti belanja. Karena apa? Mereka punya needs. Karena apa? Mereka punya kebutuhan. Mereka punya needs. Ya, mereka butuh solution. Mereka butuh di-provide kebutuhannya. Mereka punya pain, punya sakit, ya, yang kemudian itu harus di-curing. Makanya mereka bayar. Ya. Jadi setiap orang itu pasti belanja. Hari ini saja, teman-teman yang menyaksikan saya itu pasti belanja. Anda sekarang belanja kuota kan nonton ini. Provider di Indonesia itu bisa dihitung. Apakah Anda belanja kuotanya ke T, ke X, ke I, ya kan? Cuma itu saja. Itu market share. Ada 200 juta pengguna seluler lebih yang kalau misalnya nomornya mungkin populasinya sekarang udah 300 jutaan, satu orang bisa punya 3-4 nomor. Lalu kemana mereka belanja kuota data itu? Itulah market share. Jadi setiap orang pasti belanja. Pertanyaannya sekarang kawan-kawan sekalian, yang saya ingin tanyakan kepada Anda, sekali lagi, kalau setiap orang itu belanja, pertanyaannya, belanja ke siapa? Pertanyaan itu belanja ke siapa? Kepada siapa energi uang ini mengalir? Gitu loh. Kepada siapa kekuatan harta ini mengalir? Indonesia 270 juta populasi. Kaum musliminnya 230-240 juta. Lalu kepada siapa kita belanja hari ini? Sebagai mayoritas kepada siapa? Itu yang harus kita tanya. Nah, itu mudah kita tanya. Kita tuh belanja kepada siapa? Tapi ada yang lebih mendalam lagi. Kalau setiap orang berbelanja, teman-teman sekalian, akhirnya sambungan dari sini tidak semua orang berjualan. Saya ulangi sekali lagi, tidak semua orang berjualan. Nah, disinilah pentingnya
kita sebagai kaum muslimin ya di Quranic Insight for Entrepreneur ini, kenapa saya bikin channel ini, supaya kemudian kita berpikir bahwa jangan sampai kita nggak provide kebutuhan kaum muslimin sendiri. Jangan sampai kita nggak provide kebutuhan domestik. Kita nggak ngomong pengusaha muslim non muslim dulu deh. Kita ngomong tentang nasional dan asing dulu saja. Ya, pertanyaan yang sangat-sangat sederhana misalnya gitu kan. Kemana uang belanja kita? Waktu kita beli tas, kemana uang belanja kita? Dan pertanyaannya, kita jangan mikir, oh iyalah itu kan belanja karena produk bagus. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga ikut jualan? Nah maka teman-teman sekalian, ada market share nih di sini. Anggap aja begitu. Anggap kita ngomong misalnya pangsa pasar kosmetik gitu. Saya bahasanya saya bikin analogi saja ya. Misalnya market kosmetik sebetulnya gede banget ya, cuma gampangnya 10 triliun aja. Apakah kemudian kita fight di 10 triliun market kosmetik itu? Itu pertanyaannya. Nah jadi teman-teman sekalian, inilah yang saya sebut dengan medan jihad itu adalah market share. Kenapa? Banyak di antara kita nggak mau masuk ke sini. Orang itu ada market share, macam-macam market share itu. Ada market share kosmetik, ada kebutuhan orang beli kosmetik. Ada market share konsultasi bisnis, perusahaan-perusahaan konsultasi bisnis. Kemana mereka kemudian bayar konsultan? Ke konsultan dalam negeri atau konsultan asing? Ada market share fashion, kemana uang belanja fashion ini? Maka disinilah pentingnya entrepreneur itu hadir ke market share untuk memberikan alternatif produk. Bahwa kita juga bisa provide. Hari ini rame misalnya isu tentang boykot ya. Boykot saya ingin bahas di episode berikutnya, tapi sederhana isu tentang boykot. Saya termasuk yang pro kepada, ya memang pada akhirnya kita harus berpikir kemana kita belanja. Cuma pertanyaan setelah boykot adalah apakah kita juga memprovide hal yang sama apa pada sesuatu yang kita boykot. Kalau kita boykot A, apakah kita punya produk B? Kalau kita boykot C, apakah kita bisa memberikan alternatif produk yang lain? Nah, disinilah pentingnya teman-teman sekalian untuk kita hadir ke market, ya bahasa saya itu hadir ke market, bawa produk, ya bawa produk, offering produk Anda, tawarkan produk Anda, offer produk Anda ke sana, lalu kemudian Anda juga berarti apa? Berkompetisi. Nah, maka topik sekarang adalah jihadnya seperti apa, ya perjuangannya seperti apa kita di market share ini. Nah, begini teman-teman sekalian. Kalau misalnya yang namanya market itu ya, pada produk yang sama, maksudnya pada kelas produk yang sama, pasti mereka itu milih. Ya, pasti mereka itu milih. Misalnya ada 5 produk nih, A, B, C, D. Apapun, mau itu airline pesawat, mau itu kosmetik, mau itu fashion, mereka pasti milih. Saya sederhana saja misalnya di posisi airline. Ya. Kenapa market milih produk atau airline B tidak ke A, C, D atau E? Macam-macam. Kalau di airline, trajektori pertamanya adalah masalah harga, masalah price. Ya kan? Karena bagi mereka saya yang penting terbang. Tapi ada juga yang kemudian punya segmen saya butuh yang full services dan seterusnya. Kenapa kemudian di pangsa yang sama ada produk yang dipilih dan yang tidak dipilih? Kan nanti kalau market share itu bentuknya pie-pie begini ya. Nah, pie-pie begini tuh. Jadi misalnya ada yang dapat di sini 51% market share, ada yang dapat di sini 22% market share. Ada yang dapat di sini misalnya cuma 5%. Itu bentuk market share itu akan begini. Jadi dia kayak kue dibagi-bagi. Nah, kenapa ada yang memimpin market share? Ada yang tidak memimpin market share, gitu loh. Sama kayak tadi beras gitu. Di kampung itu ada yang kemudian beli beras tadi kita udah hitung, ya. Mana tadi? Nih 37.500.000. Kemana 37.500.000? Ke toko yang mana? Nah ini kan kita harus berpikir kenapa orang memilih warung B tidak ke warung yang A. Maka teman-teman ya di alam jihad market ini, market itu hanya teraktivasi pada yang namanya value. Jadi market itu hanya teraktivasi pada yang namanya value, pada yang namanya nilai. Ya. Nah, apa itu kemudian yang namanya nilai teman-teman sekalian? Dia ada rumusnya yang namanya nilai itu.
Jadi yang namanya nilai itu teman-teman sekalian, dia punya rumusan. Market hanya memilih yang value-nya terbaik. Saya ulangi sekali lagi ya. Market dari produk yang Anda itu hanya memilih yang value-nya terbaik. Nah, rumus value teman-teman sekalian adalah benefit atau manfaat produk dibagi dengan harga. Ya, dibagi dengan harga. Itu dulu, benefit dibagi dengan harga. Jadi, ya, kalau misalnya kemudian benefitnya itu tinggi, ya, benefitnya itu tinggi, maka dia akan ninggiin value juga. Kalau price-nya rendah, dia akan makin tinggiin value. Jadi berbanding terbalik. Makin murah sebuah barang dengan value yang sama, maka kemudian makin tinggi value-nya. Tapi makin tinggi benefitnya, makin tinggi juga value-nya. Saya ingin berbicara misalnya tentang umroh. Kalau benefit dari umroh adalah bintang 3, ya. Ini benefit umroh adalah bintang 3. Pesawat misalnya, saya sebut saja ya, maaf ini Saudia misalnya kayak gitu. Pesawatnya pakai Saudia. Bintang 3, kemudian Saudia. Lalu kemudian price-nya adalah 20, misalnya kayak gitu ya. Maka gimana supaya bisa compete? Saya bintang 3, saya bisa kasih bintang 4, tapi kemudian pesawatnya juga Saudia, tapi kemudian harganya 20 juga gitu. Sama misalnya harganya 20. Ngerti maksudnya ya? Bintang 4, Saudia harganya 20. Dengan harga yang sama tapi bintang 4, maka orang akan cenderung memilih yang travel B ketimbang travel A. Kenapa? Karena benefitnya lebih tinggi, harganya lebih murah. Maaf, harganya sama. Tapi bisa juga datang misalnya yang C. Yang C bilang, kami bintang 3, datang lagi yang C nih. Ya. Kami bintang 3, misalnya begitu, kami bintang 3, pakainya Saudia, tapi kami 15, misalnya kayak gitu ya. Ini misal ya, nggak ada sih yang 15 juta sekarang 20 juta itu nggak ada. Cuma misalnya gitu, kami 15, maka dia akan lebih murah lagi. Jadi yang namanya kompetisi bisa dimurahin di harganya, walaupun sekarang diatur nih sama Kemenak ya, nggak boleh murah-murah banget. Lalu kemudian atau dinaikin, dimurahin harganya atau dinaikin value-nya, cuma begitu saja. Nah maka teman-teman sekalian, gimana supaya kita berkompetisi? Kita kan sekarang berpikir, oke, kita akan berkompetisi. Gimana sekarang kita berpikir tentang benefit? Gimana sekarang kita naikin benefit kita gitu ya? Ya, gimana sekarang kita naikin benefit kita? Ya. Jadi jihadnya di sini. Gimana sekarang kita berpikir benefit? Oke, kalau gitu berarti kita harus berpikir tentang riset nih, riset produk. Jadi produk kita itu cuma kita yang bisa punya formula yang seperti ini. Hanya kita yang bisa menyelesaikan masalah khusus seperti itu. Itu namanya riset produk. Ya. Misalnya kamu main di skincare. Ya, kami yang bisa bikin putih dalam 1 pekan misalnya kayak gitu ya. Nah, itu riset produk. Itu tergantung apakah aman atau enggak, komposisinya itu kita ada aturannya lagi, tapi kembali lagi di riset produk, nyaman atau enggak. Melembabkan kulit. Nah, yang di sana bisa melembabkan juga nggak, tapi keunggulannya seperti apa? Nah itu namanya di riset produk. Bagaimana nguatin benefit, itu kekuatannya di riset produk. Didesain pada value. Nah ini capek Pak. Riset produk, desain pada value. Ya, bisa juga pakai kekuatan supply, mengunci supplier misalnya, supaya kemudian nggak lari ke kompetitor. Anda yang punya bahan baku, bisa dari raw material, macam-macam. Kalau di bisnis jasa bisa jadi diedukasi para terapis atau para guru atau para pengajar kalau bisa Anda jasa. Nah ini capek. Kerja membangun benefit lebih daripada kompetitor yang lain itu lelah Pak. Nah makanya memang bisnis itu lelah. Ya, maka libatkan energi perjuangan, libatkan energi jihad Anda di sini. Jadi jangan tuh begini nih. Saya sama uang nggak gitu-gitu amat gini-gini. Lu jangan sampai diambil sama orang lain Pak, gitu loh. Kalau misalnya uang ini ke Anda kan bisa lebih manfaat gitu loh. Kalau Anda kan punya rencana membelanjakan itu kan ke hal-hal yang baik misalnya, dan belum tentu ya. Kalau misalnya tanda petik
di market itu Anda bisa ngelihat, wah kompetisinya begitu, kompetitor saya begitu. Ya, belum tentu terbelanjakan ke titik-titik yang memang menurut kita titik-titik maslahat. Nah kembali lagi ke tadi, Rasulullah mengatakan ni'mal malun soleh wal rijalun soleh. Maka kita berpikir di titik benefit. Jadi kita begitu berpikir benefit, kita berpikir tentang riset ya. Kita berpikir lagi misalnya di rumus benefit itu kita berpikir tentang keunggulan, kompetisi, kompetitif dari produk kita. Ini kita pikir terus. Ya saya juga nggak bisa asal kemudian hadir saja, kan berpikir nih. Apa nih yang mau kita deliver ke teman-teman, begitu loh. Nah berikutnya di titik bawahnya adalah gimana kemudian kita mengoperasi price-nya, kan gitu. Gimana sekarang kita mengoperasi price-nya? Berarti price bisa turun kalau misalnya teman-teman punya operasional yang efisien. Operation ya, yang efisien. Dan bikin operasional efisien itu berat. Bikin operasional yang efisien itu harus tekun. Bikin operasional yang efisien di pabrik Anda, di produksi Anda, itu nggak main-main gitu loh. Ya. Gimana kemudian dengan gaji yang layak, ya, dengan operation manusia yang layak, lalu kemudian operasi bisnis bisa jalan dengan baik, gitu kan? Gimana kemudian dengan bahan baku terbaik, tapi bisa didapatkan dengan harga yang terbaik? Itu kan setengah mati operationnya, setengah mati procurementnya, pembeliannya, ya. Setengah mati kemudian kita mikirin banyak hal di titik pricing ini, setengah mati jaga costnya, kan kayak gitu. Nah makanya ini teman-teman sekalian, dan ini adalah bagaimana cara kita berpikir tentang jihad tadi itu. Capek memang. Maka saya suka gambarin hal yang kadang-kadang beberapa teman-teman gak setuju gitu loh. Di saat kita harus berpikir, namanya bisnis ya, di saat kita harus berpikir naikin value teman-teman sekalian, di saat yang sama kita juga harus berpikir untuk nurunin cost. Mohon maaf ya, rada-rada nyindir nih lambangnya ya. Jadi kayak gitu. Jadi inilah peta perang kita teman-teman sekalian. Ya, di sinilah kita mesti berperang. Jadi kita harus naikin value-nya, dan kemudian kita harus di saat yang sama kita juga harus nurunin cost-nya gitu loh. Ya. Di saat yang sama kita juga harus nurunin cost-nya. Dan disinilah kita harus berperang. Disinilah orang-orang yang punya produk-produk hebat itu kemudian ya mengambil energi besar di dalam market share kaum muslimin. Mereka punya value yang tinggi dan kemudian biaya yang sangat rendah. Disinilah kemudian kita harus melakukan yang namanya serangan-serangan itu gitu loh teman-teman sekalian. Ya, kita harus melakukan yang namanya serangan-serangan itu. Disinilah jihad market kita. Ya, disinilah jihad market kita. Disinilah kita kemudian harus berpikir keras gitu loh, untuk kemudian merebut ini. Disinilah kita harus berpikir untuk kemudian, oke, kalau orang kemudian beli Anda kemarin-kemarin, saya akan pastikan orang akan beralih kepada saya. Hari ini kita mungkin bisa diuntungkan dengan gelombang boykot. Boykot, ya. Inisiasi dari boykot itu adalah emosional, impuls. Isunya lagi hot, boykot. Bagaimana kemudian ketika market lupa dan kemudian kembali lagi ke rumus yang ini? Bagaimana kemudian kalau misalnya market lupa lagi, kemudian kembali lagi ke rumus yang ini? Dia akan nyari restoran yang tetap buka 24 jam. Mereka akan tetap nyari tempat yang memang bisa jual fast food yang benar-benar cepat dan rasanya standar. Mereka tetap akan minum kopi di kedai yang affordable bagi mereka dan layanannya eksklusif bagi mereka gitu. Gimana kalau mereka balik lagi ke sini? Dan ini adalah rumus market, benefit dan price. Boykot, impulsive emotion. Berapa lama orang sanggup untuk kemudian bertahan pada boykot gitu loh. Maka kita harus bertarung pada kembali lagi benefit dibagi price. Maka saya sudah 20 menit menyampaikan paparan ini, semoga
Ini bercampur-campur emosi saya ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya medan juang yang masih bisa kita fight gitu. Dan saya melihat sendiri perusahaan nasional. Saya melihat sendiri perusahaan dalam negeri. Ya, saya datang ke pabriknya, saya lihat sendiri. Saya belum izin untuk mention, jadi saya nggak mention. Bagaimana kemudian mereka bisa rise above the crowd, mereka bisa leading di antara brand-brand asing yang ada. Ini kita ngomong nasional dan asing loh, dahsyat. Bagaimana produk-produk mereka bisa nyalip triliunan rupiah, ya, perusahaan keluarga, belum TBK sama sekali. Tapi apa? Mereka tekun gitu loh. Saya menyimak perjalanan mereka bertahun-tahun, mereka tekun, mereka belajar setiap hari, mereka baca data, mereka punya dashboard. Mereka menjaga supply chain mereka. Mereka betul-betul gitu ya, ngejagain teman-teman sekalian gitu. Mereka berjuang. Nah itulah jihad marketnya. Nah maka bagi teman-teman yang sekarang lagi bisnis pengusaha muslim, ayo pakai energi ini. Inilah perjuangan saya. Jangan ngerasa bersalah ketika Anda merebut market share. Jangan merasa bersalah ketika Anda jadi kaya raya. Jangan merasa bersalah ketika Anda berhasil mengambil perhatian market kepada diri Anda. Jangan merasa bersalah. Merasa bersalahlah kalau misalnya harta itu sudah datang kepada Anda, lalu kemudian Anda belanjakan di tempat yang nggak benar, gitu loh. Ini kan gampang aja teman-teman sekalian ya. Kalau kita bicara bisnis itu kan aset, lalu kemudian terjadi di sini penjualan, sales ya. Lalu kemudian kehantam yang namanya cost, biaya, lalu di sini net profit. Nggak apa aja gitu nih, ini singkat saja. Yang benar itu gimana? Net profitnya lari lagi ke aset, return earning, laba ditahan untuk kemudian naikin lagi nih aset, menguatkan lagi aset. Tapi kalau misalnya Anda dapat net profit jadi foya-foya, jadi cuma pamer-pamer, jadi punya nenek, merasalah bersalah di situ gitu loh. Ketika net profit atau generate cash ya, cash, kekuatan, harta, amwal ini yang Anda punya, khairin ini yang Anda punya ini, kemudian terbelanjakan ke yang enggak, silakan merasa bersalah di sana. Tapi ketika Anda kemudian merebut market share-nya teman-teman sekalian, jangan pernah merasa bersalah. Karena teman-teman sekalian, saya balik lagi ke atas tadi, setiap orang itu belanja teman-teman sekalian. Nih saya kursor nih, setiap orang itu belanja. Setiap orang itu akan spending money, spending uangnya untuk beli deterjen, untuk beli pasta gigi, untuk beli sampo, untuk beli makanan, untuk beli saus, ya. Itu yang kebutuhan sehari-hari secara industri. Mereka juga mungkin harus beli aspal, beli GRC, mereka beli gipsum. Pertanyaannya, kemana energi uang itu mengalir teman-teman sekalian kalau kamu nggak jualan? Gimana kemudian uang itu mengalir kepada kita? Gimana kemudian uang itu mengalir kepada entrepreneur kaum muslimin kalau kita nggak jualan? 50 orang terkaya, muslimnya cuma dikit. Pertanyaannya, ya jualan nggak? Kita memprofit nggak di industri mereka? Tanda petik, misal ya, yang sekarang lagi bukan diributkan, yang menjadi isu tentang misalnya kekuatan ekonomi umat Islam. Maka saya nggak ingin kemudian mencerca data teman-teman sekalian. Mohon maaf nih jadi rada panjang ya. Nggak apa-apa ya Pak Produser, rada panjang ya. Lagi isu ya Pak Produser. Jadi saya nggak ingin mencerca data. Saya nggak ingin kemudian kita marah-marah pada keadaan gitu. Saya ingin kita lakukan otokritik. Kita udah kerjain nggak tadi nih benefit bagi price-nya tadi itu? Kita udah kerjain nggak perjuangan begini? Kita udah kerjain nggak naikin value, nurunin cost? Kalau value tinggi, biaya tinggi teman-teman sekalian, semua juga bisa. Tapi gimana? Value tinggi, nurunin cost. Dan itu capek. Maka saya akhiri teman-teman sekalian ya di episode ini tentang medan jihad kita bernama market share. Maka teman-teman sekalian, jihad asal katanya jahada, itu kesungguhan ya. Walaupun makna arti paling tingginya adalah qital, perang secara fisik, tapi jihad itu adalah kesungguhan. Jahada fina lanahdihum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh di jalanku, Allah akan kasih jalan. Maka teman-teman sekalian, selamat berlelah-lelah pada bisnis. Jadi jangan sampai kita berbisnis cuma sampai sekedar pengen kaya, cuma sampai sekedar pengen menunjukkan gengsi. Wa tafakhurum bainahum, Al-Hadid, Quran surah 57 ayat 20. Cuma sekedar berbangga-banggaan di antara kamu. Ngapain? Ini harta loh yang kita kemudian harus rebut energinya. Kenapa saya bilang harus rebut? Karena setiap orang ngeluarin di situ. Maka ayo teman-teman sekalian, serius.
Maka ayo ke teman-teman sekalian, tekun, rapiin produknya. Kalau produk kamu nggak laku, ya evaluasi. Kenapa orang nggak beli produk saya? Jangan nyalain keadaan dulu, evaluasi. Ada kok yang tumbuh. Saya cerita di situ hijau-hijauan kitchen stick house. Ya tumbuh mereka. Ya. Di saat misalnya ekonomi sudah, gimana tuh berpikir tentang tumbuhnya? Ada 100 juta penerbangan, ada 100 juta penumpang terbang tahun 2019. Ada 55 juta penumpang terbang, 55 juta pack setiap tahun. Ayo berpikir, bikin pesawat kayak, bikin airline kayak misal ya. Ya ramein lah airline yang ada gitu. Ini pemerataan ekonomi juga bagus gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian ayo sekali lagi ya saya mengajak teman-teman sekalian untuk ayo kita sungguh-sungguh. Sekarang gimana? Kalau belajar aja nggak kuat, Ustadz. Tayangannya kelamaan, jangan lebih dari 30 menit dong. Gimana? Gitu kan. Nggak kuat duduk lama, nggak kuat belajar lama, nggak kuat nyatet. Dikasih akses yang sebetulnya mudah. Ini kan mudah. Relatif teman-teman saya nggak bisa ngomong gratis ya, karena teman-teman harus bayar data, kuota dan lain-lain. Ini juga ada cost-nya yang harus teman-teman sacrifice. Tapi kan mudah relatif kan belajar di YouTube. Ya inilah jihad. Ya. Maka ayo teman-teman sekalian ya, bukan berarti menegasikan perjuangan yang jihad secara fisik dan kita doakan saudara-saudara kita yang kemudian mengangkat senjata melawan kezaliman. Semoga Allah mempermudah semua para pejuang yang kemudian melawan kezaliman, dan kemudian yang kita ada di negeri ini, terutama kita entrepreneur, harus kemudian berpikir inilah market share. Ya, berapa orang yang beli rumah? Beli rumahnya harus ke kita. Berapa orang yang kemudian beli popoknya harus popok produk kita. Berapa orang yang kemudian beli piring, berarti produk piringnya harus piring kita. Berapa orang yang beli tas, aparel, berarti uangnya harus ke kita. Kemudian pembelanjaannya harus ke kita, kayak gitu. Jangan sampai yang begini-begini nih ngelit terus di masyarakat gitu. Gitu ya. Terima kasih, itu saja. Selamat berjihad teman-teman, ya. Selamat kemudian riset yang panjang, selamat kemudian tidur di pabrik, ya, tidur dengan produknya, selamat kemudian ngobrol dengan konsultan, ngobrol dengan konselor, ya, selamat kemudian riset marketnya juga, ngobrol sama market apa yang kurang, ya, beresin lagi legalnya, teksnya, rapiin lagi, dan capek, ya, pasti capek luar biasa. Tapi itulah perjuangan. Dan semoga nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, keseriusan kita dalam membangun bisnis, membangun kebaikan ini Allah ganjar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.